Dalam ketermenungan seorang diri, apalagi berada dalam koridor kesunyian, saya kadang dihadapkan dengan diri sendiri. Dalam kesunyian dan kesenyapan itu, saya berjumpa sekaligus bertemu dengan tubuh dan diri saya. Dalam pertemuan antara saya dengan diri saya sendiri itu, terjadilah relasi. Relasi tersebut bukan cuma sekedar relasi, juga bukan cuma sekedar perjumpaan. Karena sekarang antara saya dengan diri saya terjadilah rentangan jarak. Jarak itulah yang memampukan saya untuk bertanya tentang keberadaan diri saya sendiri. Jarak itu pula mengantar saya untuk melihat, merenungkan, siapakah saya ini. Pada saat saya berjumpa dengan diri saya dalam jarak itu, saya merasakan bahwa diri saya berada dalam keberadaan saya semula. Saya memandang, melihat, dan merenungkannya. Dalam pandangan dan permenungan itu, hadir di hadapan saya diri saya yang tanpa apa-apa, yang kosong, telanjang, tidak memiliki, tidak memakai, dan tidak mengenakan apapun. Pada waktu itu, pikiran saya mulai aktif sekaligus kreatif dalam menelusuri keberadaan diri sendiri. Kejujuran, keterbukaan, dan pengakuan mulai berkata-kata tentang keberadaan diri sendiri. Diri saya ini dilahirkan dalam kekosongan ke dunia, tanpa apa-apa. Yang ada cuma tubuh dalam kehampaan. Tidak ada atribut apapun yang dikenakan pada tubuh saya. Nama pun tidak, pakaian pun tidak, apalagi gelar-gelar dan berbagai sebutan yang dikenakan pada diri dan tubuh saya. Sungguh-sungguh kosong, hampa. Sewaktu saya semakin jauh dan semakin dalam memandang diri, saya harus menerima kenyataan. Saya ini sama sekali tidak mempunyai milik apa-apa. Saya tidak bisa mengklaim bahwa tubuh ini milik saya. Apalagi nama, gelar, serta berbagai atribut lainnya. Pertanyaan mengapa selalu muncul dalam benak ini. Mengapa begini? Mengapa begitu? Tubuh ini akan hilang tanpa jejak dalam kematian. Dan kematian adalah bagian keberadaan saya. Saya sama sekali tidak mempunyai kuasa apapun untuk mempertahankannya. Lahir dalam ketiadaan, kembali dalam kematian. Semuanya dalam ketiadaan. Itulah misteri saya terhadap diri saya. Ketika saya membuat jarak dengannya. Lalu, apakah saya harus bersikap pesimistis dengan tubuh serta diri saya? Apakah sikap ini membuat saya tidak mau menerima dan menghargai tubuh ini? Tidak. Sekali lagi tidak. Bukan itu. Saya bersyukur bahwa saya diberi tubuh yang baik. Saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk hidup. Hidup, ya hidup. Hidup di dunia yang bukan milik saya.
hidup dengan sesama yang juga bukan milik saya. Apalagi terhadap barang-barang yang ada. Ya, semuanya bukan milik diri saya. Lalu kalau demikian halnya, apa yang harus saya perbuat dengan hidup ini? Menyesali karena dilahirkan? Bukan. Jangan, tidak. Saya perlu membangun suatu sikap hidup, yakni mencari. Mencari apa? Semuanya kan bukan milik. Nah, karena semuanya bukan milik itulah yang membuat diri saya bebas untuk mencari. Tetapi mencari bukan untuk memiliki. Mencari untuk membuat hidup lebih bermakna. Usaha dan tindakan mencari inilah yang membuat diri saya hidup dan bermakna. Mencari menandakan bahwa saya hidup. Hidup menjadi lebih hidup. Hidup menjadi lebih dinamis. Mencari menandakan bahwa diri saya memiliki arti. Semuanya mengalir kepada diri. Oleh karena tiada henti-hentinya saya terus mencari dan mencari. Mencari dari waktu ke waktu. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Usaha untuk senantiasa mencari itulah mengantarkan diri saya kepada hidup dan kehidupan yang terus mengalir. Mengalir bagaikan air. Air di selokan, air di sungai, air yang terus mengalir dan mengalir. Tiada henti, hingga luput dari pembusukan. Luput dari serangan bakteri, terhindar dari ketergenangan dan kemandekan. Mencari apa? Mencari hidup, mencari makna kehidupan, mencari asal dan tujuan kehidupan. Ya, hidup.